salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita telah memperingati akan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus dikuburkan dan pagi-pagi di hari pertama, yaitu hari Minggu, menurut orang Yahudi, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, saudara-saudara, mengapa begitu penting akan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang yang percaya? Firman Tuhan mengatakan di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dikatakan yang benar, faktanya, peristiwanya yang benar-benar terjadi adalah Tuhan Yesus Kristus telah dibangkitkan atau telah bangkit dari antara orang mati. Dan dikatakan dia adalah yang sulung dari kebangkitan antara orang mati. Kenapa dikatakan yang sulung? Kalau kita melihat sebelumnya Lazarus, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi kenapa bukan Lazarus dikatakan yang sulung bangkit dari antara orang mati? Jawabannya karena kebangkitan Lazarus memang dia bangkit. Tetapi setelah itu beberapa lama kemudian mungkin dia tua, lalu dia mati kembali. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia hidup selama-lamanya, dia tidak mati lagi seperti Lazarus. Jadi ini adalah peristiwa pertama, atau Tuhan Yesus adalah yang pertama, yang sulung, di mana dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia hidup selama-lamanya. Dikatakan di ayat yang ke-21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Inilah mengapa betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, mengalahkan kematian. Dikatakan sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Kita melihat di kitab Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan mengatakan kepada Adam dan juga kepada Hawa, jikalau kamu makan buah larangan ini, maka kamu akan mati. Dan kita melihat bagaimana Adam melanggar perintah Tuhan. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya mereka dikatakan menerima hukuman, yaitu mati. Mati dalam arti pertama, mati secara rohani. Lalu kedua, mati secara jasmani. Lalu yang ketiga, mati dalam neraka, penghukuman yang kekal. Jadi karena satu orang itu, Adam, melanggar perintah Tuhan, maka dikatakan maut berkuasa atas seluruh manusia. Karena Adam mewakili kita jatuh ke dalam dosa, maka kita semua tercemar oleh dosa, maka kita juga sama menerima penghukuman akan kematian, terutama kematian binasa secara kekal di dalam neraka. Nah, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah semuanya. Dikatakan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus, dia telah mengalahkan kematian, dia bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya ini mewakili kita semua, orang yang percaya kepadanya. Dikatakan demikian juga kita ada kebangkitan orang mati jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang semua manusia pada akhirnya akan dibangkitkan, baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu bahwa semua akan dibangkitkan. Tetapi apa bedanya? Nah, kita orang yang percaya, kita dibangkitkan, nah kita akan seperti Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Allah, kita akan hidup kekal, hidup dengan penuh sukacita. Nah, tetapi orang yang tidak percaya, mereka dibangkitkan tetapi akan menerima penghukuman yang kekal. Nah, jadi saudara-saudara, karena kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kematian, maka kita
orang-orang yang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita tidak hidup lagi di bawah kuasa maut akibat karena dosa. Tetapi karena kebangkitan Tuhan Yesus, maka memberikan kita pengharapan, yaitu kita masuk ke dalam kerajaan surga, dan pada akhir zaman kita dibangkitkan, kita akan menerima tubuh kemuliaan. Sama seperti Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh damai, dengan penuh sukacita di dalam kerajaan yang kekal. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur. Tuhan Yesus satu-satunya di antara semua pendiri agama, tokoh-tokoh agama, Tuhan Yesus satu-satunya yang dimana dia mati menebus dosa-dosa kita, dan dimana dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan kematian dan dia hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah bangkit, dan mari kita hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hidup taat firman Tuhan, hidup beribadah kepadanya, dan hidup melayani Tuhan seumur hidup kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.